Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi di channel YouTube Dosen RN bersama saya Rina Novita. Baik, pada video kali ini kita akan membahas action script pada Adobe Flash. Selamat menyaksikan. Di dalam Adobe Flash sendiri ya, ada 3 jenis action script. Ada frame, ada bottom, dan ada movie clip. Oke, ini kita ganti warna dulu. Kita lihat dulu apa itu action script. Nah, action script adalah bahasa pemrograman yang dipakai oleh Adobe Flash untuk mengendalikan objek-objek maupun movie yang terdapat di dalam Adobe Flash. Nah, jadi di sini bisa kita ketahui bahwa bahasa pemrograman di dalam Adobe Flash ini juga menggunakan action script. Nah, gunanya adalah untuk mengendalikan objek-objek maupun movie. Ya, movie juga bisa kita kendalikan ya, yang terdapat di dalam Adobe Flash. Action script yang dibuat berdasarkan berdasarkan ECMAScript yang digunakan dalam pengembangan situs web dan perangkat lunak yang menggunakan platform Adobe Flash Player. Nah, kita lihat di dalam aplikasi kita ya, kita akan kenalkan macam-macam action script. Yang pertama adalah frame. Ya, frame ini merupakan action script yang diletakkan di dalam frame. Nah, frame itu di sini ya. Ini adalah frame. Nah, jadi action script yang kita letakkan di frame ini namanya adalah frame script. Nah, caranya ya tinggal kita letakkan saja di mana kita inginkan. Ya, misalnya kita mau meletakkan frame itu di script ke-20 di sini misalnya ya. Kita harus tambahkan dulu sebuah keyframe, ya, insert keyframe. Nah, ini sudah kita bahas ya di video kita sebelumnya. Jika masih ragu antara perbedaan frame, keyframe sama blank frame, bisa dilihat lagi video kita sebelumnya, ya yang ada di channel ini. Nah, kemudian ketika kita memilih frame 20, kita klik kanan, insert keyframe. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan sebuah script. Caranya tinggal klik kanan, kemudian pilih action. Nah, pilih action di sini. Nah, di sini ada pilihannya ya. Kita pilih di sini time line control, kemudian kita pilih stop. Double klik saja, nah, akan otomatis scriptnya sampai di sini. Nah, ini adalah script untuk memberhentikan ya. Jadi ketika tombol kita klik arahkan di script 20 ketika kita membuat sebuah tombol dan kita tujukan ke frame 20, maka dia akan berhenti di frame 20 ini. Oke, baik. Nah, berikutnya kita akan lihat contoh yang kedua atau bagian yang kedua ya, yaitu bottom ya. Action script yang dapat diletakkan di bottom. Nah, pembahasan mengenai bottom ini akan kita rinci ya. Di sini sekalian kita perkenalkan dengan animasi yang terdapat pada bottom. Ya, bottom di sini adalah berupa tombol. Nah, jadi ya kalau kita jalankan misalnya ini dengan klik Ctrl Enter, ya ini kan keyboardnya, mouse-nya ini kan berupa ini ya, seperti ini. Tapi kalau misalnya kita buat sebuah tombol, misalnya ya kita gunakan tombol ini, misalnya seperti ini saja, kita convert dulu ke dalam bentuk convert to symbol, kemudian kita pilih bottom ya.
Nah, ini kita convert, klik kanan, convert to symbol atau dengan menekan F8 ya. Kemudian ini kita pilih bottom atau tombol. Nah, kemudian kita ganti nama ya agar namanya mudah kita menemukannya. Kemudian kita pilih OK. Nah, ini sudah menjadi sebuah tombol. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk objek ya, tulisan pun juga bisa kita jadikan tombol. Nah, misalnya contohnya ini buat yang baru di sini. Ini contoh aja dulu, klik di sini. Misalnya seperti itu dan ukurannya kita perkecil. Nah, kita akan lihat bedanya dulu ya antara tombol dan tidak tombol. Nah, oke. Ketika kita dekatkan ya kursor kita kepada objek yang kita gambar ini, maka mouse kita akan otomatis berubah seperti tunjuk ini ya. Nah, seperti ini bisa kita klik. Nah, tanda telunjuk ini. Tapi ketika kita letakkan di sini ataupun di sini, maka kursor kita ini ya tidak bisa untuk mengklik. Nah, ini bisa kita klik. Kalau ini tidak bisa. Nah, coba kita ubah supaya kita tahu bedanya ya. Ini kan teks ya, kita bisa ubah menjadi tombol, karena tombol itu tidak hanya objek, tapi juga bisa kita gunakan di sini teks. Nah, ini convert to symbol. Kemudian kita pilih button, kita beri nama tombol 2 misalnya ya. Oke, sip. Oke. Nah, di sini dia ada sebuah arrange, letaknya di tengah. Ini karena ketika kita pilih tadi ya, ini juga sudah kita jelaskan sebelumnya, registrationnya ini kita letakkan di tengah. Ini adalah gunanya untuk titik tengah dari objek ini. Nah, jadi tulisan ini sudah berubah menjadi tombol. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini ya hasilnya itu. Nah, ini klik di sini. Sudah berubah menjadi tombol ya. Gambar jari tadinya seperti ini kursornya, sekarang sudah bisa kita klik di sini. Nah, ini ya seperti ini tapi belum bisa kita jalankan ya. Artinya ini kita ingin mengendalikan objek. Ketika kita klik di sini, dia akan membawa kita ke halaman yang kita tuju. Ataupun ketika kita mengklik tombol di sini, kita ingin bertuju ya, atau lembaran kita ini atau tampilan ini akan berubah kepada objek yang kita tuju misalnya, atau halaman yang kita tuju. Nah, untuk itu kita butuh sebuah action script. Nah, disinilah nanti kita akan membahas ya action script, karena ini kita akan berhubungan atau berkaitan dengan bagaimana kita mengendalikan sebuah objek ya, sehingga kita bisa mengarahkan kemana akan kita tuju. Nah, masih berkaitan dengan materi bottom ya. Oke. Nah, bottom di sini kita bisa double klik di bottom ini. Kemudian di sini kita akan diarahkan kepada 4 pilihan. Ya, seperti yang ada di layar ini. Ada pilihannya up state ya, ada up, ada over, ada down, dan ada hit. Nah, kita mau lihat perbedaan masing-masing itu. Nah, kita contohkan dulu ke sini ya, biar lebih gampang kita pahami. Nah, up ini adalah ketika ya tampilan seperti ini, up. Nah, ketika tampilannya ya normal ya, tidak tampilan seperti biasa. Nah, ini tampilan normal. Nih. Kemudian over ini adalah kondisi ketika mouse kita dekatkan.
Nah, ini tadi warna putih, kita misalnya buat di sini over. Jangan lupa insert keyframe terlebih dahulu. Ya, kita insert keyframe. Nah, kemudian di sini kita ubah misalnya warnanya. Kita mau lihat dulu perbedaan antara masing-masing tombol di sini ya. Ini nanti menjadi dasar bagi kita untuk mengembangkan atau menganimasikan tombol yang kita miliki. Nah, misalnya secara sederhana kita ingin mengubahnya itu dalam bentuk warna, perubahan warna saja dulu ya. Nah, di sini kita kasih warna merah ketika kita dekatkan. Tahu pinginnya warna hijau ya. Udah, biar merah aja dulu ya. Oke, sip. Ini ya, sudah kita ubah menjadi warna merah dengan memilih ya warna yang terdapat pada properti sini. Nah, ini kita ganti warnanya. Ini warna objek, kemudian ini garis tepinya. Kalau kita mau hilangkan juga bisa ya. Ini kita nolkan, dia akan hilang. Oh, tidak bisa ya, ternyata antara satu. Jadi harus ada garis tepinya. Kalau dihapus juga bisa ya, tinggal dihapus saja nanti. Oke, kita lihat lagi. Tadi over. Nah, kita jalankan biar lebih gampang membedakannya. Nah, ini adalah ketika up ya, posisi normal, kita tidak mendekatkan kursor kita ke objek, tetapi ketika kita dekatkan, nah ini berarti over ya, kondisi bila mouse berada di atas objek ini atau tombol ini. Oke, kita lihat lagi bedanya, perbedaannya satu lagi. Ini nampak ya. Berikutnya adalah down. Oke, sorry. Nah, berikutnya ini over sudah, down lagi ya. Down ini adalah bila kita melakukan pengklikan atau kita mengklik ini, maka di sini ya adalah fungsi dari tombol down. Kita akan bedakan juga dengan menggunakan warna. Kita klik insert keyframe, kemudian objek ini kita ganti warnanya, misalnya warna apa ya? Oke, sorry ya, tinggal double klik lagi. Nah, ini warna objeknya kita ganti menjadi warna kuning. Nah, seperti ini. Tahu jika mau warna yang seperti ini juga bisa ya. Warna campuran ya, kita bisa di sini. Nah, coba kita lihat lagi perbedaannya. Nah, kenapa tidak langsung muncul tulisan ini? Kenapa? Karena adalah kita meletakkannya tadi di frame ke 20. Jadi setelah 20 fps ya berjalan, maka tombol ini bisa tampil. Jadi tadi kita lihat bahwa ketika kondisi normal atau posisinya up, ini warna putih. Ketika over, ketika kita dekatkan mouse, maka warna merah. Dan ketika kita klik, baru dia berubah menjadi warna biru. Nah, yang terakhir adalah heat. Maksud heat di sini apa? Ya, heat ini merupakan area panas dari tombol. Nah, maksudnya bagaimana? Ya, begini, katakanlah misalnya Anda menginginkan hanya bagian tertentu dari bottom yang menimbulkan efek bottom. Berarti kita memisahkan atau membagi ya. Hanya bagian tertentu saja yang mau kita beri efek. Nah, bila pada heat state ini kita selipkan sebuah keyframe, maka pastikan bahwa area tersebut tidak kosong karena akan menyebabkan tombol tidak akan berfungsi. Heat ini ya. Nah, ketika kita ingin hanya bagian tertentu saja yang diberi efek animasi pada tombol. Nah, secara umum ya kita perlu 3 ini yang sering digunakan, up, over, dan down. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Nah, oke, terima kasih ya yang masih tetap setia di channel ini. Jangan lupa ya bagi yang baru bergabung, silakan klik like ya, kemudian subscribe dan hidupkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Nah,
Berikutnya kita akan bahas yang ketiga, yaitu pada movie clip. Nah, tadi pada frame kita namakan frame script, ya. Action script pada frame dinamakan action frame script, ya. Kemudian action script yang diletakkan pada bottom, pada ini dinamakan bottom script. Nah, nanti kita akan berikan di sini sebuah kode atau script, ya, di mana ada beberapa pilihan. Nanti ada on release, ada press, ada release outset. Ya, kalau press yaitu kejadian saat tombol kita tekan. Kalau release, ya, ketika kita tekan dan kemudian kita lepaskan. Release outside itu adalah kejadian saat tombol mouse ditekan dan kemudian dilepas di luar area objek. Ada lagi nanti, ya, kalau kita temukan roll over, itu adalah kejadian saat kursor mouse masuk dalam area objek tertentu. Pada saat ini tombol mouse belum ditekan. Kemudian ada roll out, yaitu kejadian saat kursor mouse masuk dan kemudian keluar dari area objek tombol. Nah, dan pada saat ini juga tombol mouse belum ditekan. Ada drag over dan juga ada drag out. Nah, itu jarang kita pakai sebenarnya. Yang sering kita pakai adalah on release, ya. Nanti ada scriptnya akan kita jelaskan. Nah, yang ketiga tadi kita lihat adalah ini movie clip, ya, action script yang diletakkan di movie clip. Nah, caranya, ya, tinggal kita klik kanan objek di dalam sebuah movie clip dan kemudian kita berikan, ya, action script. Nah, biasanya kita, ya, gunakan nanti ada on clip event, ya. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sekarang kita fokus dulu ke bagian yang kedua, ke satu dan kedua ini dulu, ya. Frame, action script yang kita letakkan di frame dan di bottom. Nah, untuk lebih mudahnya kita perlu membuat sebuah animasi, ya. Atau kita akan membuat dasar dulu, ya, dasar dulu. Nanti untuk lanjutnya, ya, kita akan membuat sebuah media, ya, media presentasi misalnya dengan menggunakan tombol-tombol ini. Karena penggunaan tombol ini nantinya, ya, akan sering kita gunakan di dalam membuat sebuah media pembelajaran interaktif. Jadi agar dipahami materi mengenai action script ini. Ini adalah dasar dari bahasa pemrogramannya. Oke, baik, kita coba buat sebuah lembar baru, kerja baru misalnya. Nah, untuk awal kita pastikan dulu size-nya kita atur berapa keinginan kita. Atau kita mau beri nama dokumen, bisa juga, ya, nama dokumennya misalnya latihan action script. Kemudian ukurannya berapa? Misalnya kalau ukuran InFocus 600 kali 800. Nah, kemudian warnanya kita ingin warna apa? Ya, misalnya kasih warna lain, warna kuning, ataupun nanti kita mau beri warna, ya. Ini bisa di sini. Nah, baik, ini adalah ukuran layar kita 600 kali 800. Oh, sorry. Sama, ya, 800 satu lagi. Oh, maaf. Ini karena keyboardnya yang angka 8, ya. Oke, 800. Oke, siap. Oh, 800 kali 600. Nah, ini ukuran layar kita, ya, 800 kali 600. Oke, mohon maaf tadi kebalik, ya. Nah, untuk pertama kita mau buat dulu ini misalnya background. Nah,
Kemarin kita juga sudah membahas mengenai di sini ya, layer yang ada di sini. Sebaiknya kita bekerjanya itu per layer. Ya. Kemudian jangan lupa untuk memberi atau mengubah namanya. Misalnya ini background, kemudian kita mau tambah lagi layer berikutnya. Kita beri di sini adalah tombol. Nah, tombol di sini, kemudian kita tambah lagi, misalnya di sini ada teks ya. Jadi untuk teks nanti kita bekerja di layar sini. Dan yang terakhir kita mau buat lagi satu lagi script. Nah, langkah pertama ya, kita backgroundnya sudah kita siapkan. Kemudian kita mau siapkan tombol. Nah, kita jarakkan 10 misalnya. Ini sebagai contoh saja ya. Ini bisa sambil teman-teman latihan di rumah ya, menggunakan aplikasi Adobe Flash-nya. Nah, misalnya di frame 10 ini, kita beri sebuah di satu dulu ya. Satu, kita buat sebuah tombol. Nah, jangan lupa warnanya kita ganti ya. Ini propertinya. Oke, bentar kita ganti propertinya menjadi warna apa ya, tombolnya ya. Nah, oke. Kemudian di frame 10 kita kopikan saja ya, insert keyframe, dia akan mengcopy, dan ini kita geser ya. Garisnya kita hilangkan saja. Nah, di frame 20 kita juga insert keyframe. Oke. Nah, oke. Di frame ini kita tetap tampilkan dulu ya, sebentar. Ini tetap ketiga-tiganya. Copy, kemudian kita paste. Copy lagi, kemudian kita paste di sini. Ya, kita punya 3 tombol. Hari ini mohon maaf, kita hapus dulu. Del frame. Nah, di sini kita punya tombol. Ini nah, berikutnya kita mau mengasih ini animasi pada tombol ini. Ini kita ubah dulu ya, convert to symbol. Ini kita beri tombol 1. Kemudian ini juga kita convert to symbol. Bottom ya, tombol 2. Oke, kemudian ini yang ketiga, convert to symbol, dan kita beri nama tombol 3. Oke, ini tombolnya sudah jadi. Kita butuh teks ya. Kita mau tempatkan teks di sini. Pastikan posisi ini posisi kita adalah di layar teks.
Nah, misalnya kita beri nama di sini, tulisannya warna putih. Bab 1 misalnya ya. Copy, kemudian paste. Kita beri nama di sini bab 2. Oke, berikutnya di sini kita copy, kita paste. Nah, berikutnya ya di sini kita beri action script. Nah, ini kita mau menggunakan action scriptnya stop. Stop. Nah, caranya seperti tadi ya. Klik kanan, kemudian pilih timeline, pilih action, kemudian timeline control, dan pilih stop dengan double klik. Oke, siap. Ini jangan lupa kita simpan dulu. Misalnya ini latihan action. Nah, berikutnya kita akan bekerja di tombol sini ya. Nah, langkahnya adalah ketika kita klik tombol ini, kita kasih warna dulu di sini, insert keyframe. Kita ganti warnanya. Oke, kita ganti warna menjadi warna merah misalnya, dan di down kita ganti warna menjadi warna kuning. Oke, ini juga sama langkahnya. Kita balik dulu. Ini kita double klik. Ini overnya klik kanan, pilih insert keyframe. Kemudian warnanya kita ganti menjadi warna merah. Kemudian di down juga klik kanan, insert keyframe, dan ini kita ubah menjadi warna kuning. Oke, lakukan hal yang sama untuk yang ketiga. Oke, ini jangan lupa ya, posisi kita adalah di tombol. Kemudian kalau mau balik, kita tinggal klik saja ini scene 1 ini. Ini ya, kita double klik. Kemudian di overnya kita insert keyframe, kita ganti warnanya menjadi warna merah, kita samakan. Kemudian di down kita klik kanan, pilih insert keyframe, dan kita ganti warnanya menjadi warna kuning. Oke, sampai di sini. Oke. Oke, karena kita posisinya di tombol 3 ya. Nah, ini warna kuning. Oke, coba kita tes, jalankan. Ini ketika kita klik ya. Nah, ini juga sama ya. Ketika kita klik, maka warnanya kuning. Ketika kita dekatkan berwarna merah, ketika kita klik dia berwarna kuning. Nah, teman-teman yang lain ya bisa gunakan animasi yang lebih bagus lagi. Ya, ini di sini ada, kita hapus, ada garis ya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, berikutnya kita mau melihat membuat sebuah action script ya, dimana kita mau ketika kita klik bab 1 ini dia nampil ke sini sebuah halaman dari bab 1. Seperti juga bab 2, bab 3 ya tampil di sini. Nah, langkahnya adalah misalnya di frame 5 di sini kita buat di sini insert keyframe. Kita beri tulisan. Nah, ini kita beri namanya, ini adalah bab 1.
Ukurannya kita tinggikan sedikit, perbesar ya. Adalah isi bab 1, misalnya seperti itu. Ini kita kopikan dan kita letakkan di frame 20 ya. Masuk di frame. Ini kita ganti jadi ini bab 2. Begitu juga di frame 30 kita ganti insert keyframe dan kita beri 3. Jadi nanti logikanya ketika kita klik bab 1 dia tampil yang ini adalah isi bab 1, ini bab 2, bab 3. Oke, nah bagaimana caranya berikutnya? Oke, tulisannya kita rapikan dulu. Nah, di sini kita akan membuat sebuah oke, ini jangan lupa kita apakan dulu ya, mohon maaf. Ini insert frame saja, biar background sama objek yang lainnya tampil. Kemudian jangan lupa di masing-masing ini kita beri sebuah action strip stop supaya dia berhenti di sana. Ini stop. Oke. Ke kanan action strip. Kemudian ini kita buat stop. Kemudian kita pilih oke. Jangan lupa insert keyframe. Insert keyframe di frame 10. Kemudian klik kanan, pilih action dan kita tambahkan di sini timeline. Pilih stop. Nah, begitu juga di sini. Klik kanan, insert keyframe terlebih dahulu, kemudian baru kita tambahkan action stop. Ya, tinggal dipilih di global function, timeline, kemudian pilih stop. Dan terakhir di sini kita pilih insert keyframe, pilih action, kemudian pilih stop. Jadi tidak perlu kita ketikkan manual, kita tinggal pilih saja di sini. Nah, berikutnya untuk tombol ini, oke, untuk tombol 1 ini ya, kita klik kanan, kemudian oke, sebentar ya, kita mau menambahkan scriptnya. Oke, ini jangan lupa kita convert dulu angkanya ya, convert to symbol. Oh, tadi sudah ya, sudah berupa tombol ya. Bentar. Ini kenapa tombolnya? Nah, klik kanan pastikan di sini ya, berarti. Kemudian pilih ini, action. Action. Nah, kemudian di sini kita ketik on.
kita ketik on di sini, kemudian release. Nah, buka kurung kurawal, tutup kurung dulu. Ya, buka kurung kurawal. Kita pilih go to and play yang ada di sini. Go to and play. Kemudian kita pilih frame berapa. Nah, ketika yang tombol ini kita maunya ke frame 10. Ketik 10. Nah, seperti itu ya. Ini kita ketik on release, go to and play ke frame 10. Coba kita simpan. Kita lihat dulu hasilnya. Oh, belum jalan. Tunggu sebentar. Lihat apa kesalahannya ini. Untuk kurawalnya ya, ketinggalan ya. Nah, oke. Ini adalah bab 1. Oke, berhasil ya. Ini adalah isi bab 1. Begitu juga seterusnya untuk ini. Sama caranya, pilih action. Kita gunakan on, ketik aja. Tapi kita tidak perlu ketik seluruhnya ya. Kita ketik itu, kita tekan kontrol spasi. Wah, ini enggak jalan ya. Sementara on release. Oke, buka kurung. Pilih go to and play. Nah, ini frame berapa ya? Untuk yang ini kita tadi ke 20 tujuannya ya. Tinggal kita buat. Dan di bawahnya jangan lupa kita kasih tutup kurawalnya. Kebetulan keyboardnya ada masalah. Nah, ini tombolnya ya. Pastikan di sini go to and play. Jadi ketika kita klik, dia akan play ke frame 20. Kita save. Nah, terakhir juga yang untuk yang ini, yang frame 3. Pilih lagi action. Kemudian pilih di sini ketik on release. Nah, kalau warnanya biru itu berarti tulisannya benar. Kalau masih kita salah ketik misalnya ya, nah ini tulisannya akan berwarna hitam. Jadi kita harus kontrol di sini, pastikan tulisannya atau pengetikannya benar. Sifat dari ActionScript ini adalah case sensitive, artinya kita harus bedakan antara huruf kapital dan huruf kecil. Nah, kemudian kita pilih go to and play. Kita pilih yang frame ke 30. Jangan lupa terakhir kita ketikkan ya, tutup kurawal penutupnya. Nah, kalau tinggal salah satu ya, dia tidak akan jalan. Oke, kalau sudah, jangan lupa kita save. Ini kita keluarkan. Nah, kita lihat hasil akhirnya. Oh, ini ada tanda yang salah. On release, go to and play. Oke, kita lihat dulu apa yang kesalahannya. Ya, jadi kalau ada pemberitahuan salah itu jangan khawatir karena tidak selalu ya benar gitu ya. Pasti ada kesalahan. Nah, kita cek dulu yang di sini apa kekurangannya. Ternyata kurang tutupnya ya. Ini ada ketinggalan di sini. Jangan lupa di sini kita beri tanda tutup. Dan yang ini berawal buka. Nah, ini pastikan kita sudah benar ya. Ini adalah kurawal buka dan ini adalah kurung biasa ditutup. Kemudian ini kurawal buka dan ini kurawal tutup.
Ini simpan, kemudian begitu juga yang ini pastinya salah juga. Oke, jadi jangan takut kalau ada komen, ada kesalahan, ini tinggal kita cek saja di mana kesalahan kita. Nah, biasanya ini ada pemberitahuan di mana letak kesalahannya. Oke, ini kita simpan dan kita testing jalankan. Oke, kita klik ini bab 1, oke benar. Bab 2, oke skip, ini benar. Dan yang ketiga, nah, baik, kira-kira seperti itu latihan actions kita hari ini. Ya, yang pasti, ya, yang pertama kita harus memahami dulu jenis-jenis action script seperti yang dijelaskan tadi, bahwa action script ini terdiri dari 3 jenis, ada di frame. Kalau frame tadi seperti stop ini ya, kita tinggal klik kanan, kita insert keyframe dan kita buat actionnya. Nah, jadi tinggal kita double klik saja di sini. Nah, untuk timeline ini nanti kita akan bahas lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti misalnya kita membuat sebuah slide presentasi, kita tinggal klik gunakan next frame aja. Tidak perlu kita beri nama atau nomor frame keberapa. Kemudian action script yang kedua itu adalah pada tombol ya. Ini scriptnya dan pastikan ini kita mengetiknya sudah benar. Kalau sudah benar maka dia bisa jalan. Oke, baik, sekian dulu ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam tutorial ini. Ini sekali lagi adalah dasar atau pengantar. Nah, dengan ini kita memahami konsep ini, nanti kita diharapkan bisa membuat sebuah media pembelajaran yang lebih complicated dan lebih interaktif lagi. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.